Di sesi pertama untuk mata kuliah teknologi dan perubahan sosial versi semester 2. Jadi kita akan mulai dari pembahasan kemajuan teknologi. Dan sebelumnya sudah saya sampaikan, mahasiswa bisa mengerjakan tugas sebelum besok tanggal 26 Januari 2024 sebelum perkuliahan dimulai sesuai jadwal. Jadi batasnya itu 25 menit sebelum kegiatan, ya 25 menit kalau tidak salah. Sebentar dulu saya pastikan. Sorry, ini salah. Saya lihat dulu sistemnya. Ya, 25 menit sebelum perkuliahan dilakukan. Untuk teknologi dan perubahan sosial versi mahasiswa semester 2. Jadi mata kuliah ini ada dua versi, satunya versi semester 2, satunya versi semester 6. Dan itu memang dibedakan untuk materinya. Kemudian berkaitan dengan pengisian tugas via Google Form, nanti itu hanya berlaku untuk mahasiswa semester 2. Dari materi kemajuan teknologi yang dikhususkan bagi semester 2, jadi materi ini arahnya saya ingin mengajak mahasiswa untuk mengenal lebih dalam prinsip utama dari teknologi. Dan prinsip-prinsip utama teknologi itu umumnya berpengaruh besar pada atau dilihat sebagai salah satu aspek pengaruh yang mendorong banyak perubahan, banyak kemajuan dari teknologi. Saya ingin pembahasannya itu ya kita akan mengarah ke sana nanti. Kemudian mengenai materi teknologi dan perubahan sosial untuk versi semester 2 itu juga nanti ada materi tambahannya. Nanti itu bisa diakses setelah perkuliahan berakhir. Artinya pertemuan pertama itu sudah selesai, baru teman-teman bisa mempelajari, menonton konten pembelajaran kita, konten perkuliahan kita di tanggal 26 Januari 2024. Nanti jamnya itu dilihat saja. Intinya sudah standby. Prinsip utama teknologi seringkali membuat kita keliru untuk melihat atau menyimpulkan kehidupan sosial yang ada. Parameter kita dipengaruhi salah satu prinsip utama teknologi. Prinsip itu cenderung ditarik sesuai dengan eksistensi kita di masa modern, tetapi tidak menempatkannya pada eksistensi kita di masa lalu. Dan di sini kita memulai pembahasan ini. Saya ingin mengajak mahasiswa masuk dalam pembahasan berkaitan dengan kemajuan teknologi. Jadi mengenai ini, saya pikir ini sangat menarik untuk kita tempatkan. Kita tempatkan eksistensi teknologi dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita. Dan secara umum teknologi saya nilai mampu merombak sekaligus meniadakan batas-batas tertentu. Jadi dia mampu merombak dan ya menghilangkan batas-batas yang ada. Sebagai contoh,
istilah-istilah yang kita kenal, misalnya warganet. Artinya orang Indonesia kemudian dengan orang Amerika masing-masing itu memiliki akun Facebook dan mereka ya menjadi warganet. Tidak lagi artinya ya batas-batasnya menjadi hilang atau bahkan tidak jelas batas-batasnya. Ini juga nampak dalam pengertian kelompok. Jadi bukan hanya individu, melainkan juga kelompok. Dan mengenai pembahasan ini, jadi yang ingin saya gambarkan, awalnya teknologi itu hanya dapat dikuasai oleh sekelompok orang saja, dan mereka umumnya ya sudah dewasa seperti kita atau sudah terampil berpikir. Tapi kemudian teknologi mengubah persepsi itu, teknologi merombak sekaligus ya seperti yang saya bilang tadi, menghilangkan, meniadakan konsep terkait penguasaan teknologi. Yang dia hilangkan itu ya sekarang kita lihat teknologi itu misalnya ponsel, bukan hanya orang dewasa yang terampil menggunakan ponsel cerdas berbasis Android, iPhone dan seterusnya. Tapi itu bisa dilakukan oleh anak kecil. Bahkan anak usia 2 tahun bisa dengan cepat mengotak-atik perangkat ponsel dari kakaknya, dari ibunya, dari ayahnya. Nah, ini yang ingin kita lihat. Ya, salah satu dari pokok pembahasan kita. Ya, berkaitan dengan kemajuan teknologi. Jadi berkaitan dengan teknologi dari masa ke masa, ini menjelaskan 2 hal. Yang pertama itu dia menceritakan bahwa teknologi itu dikelompokkan menurut misalnya eksistensi historis, kemudian kronologi, kemudian dikelompokkan berdasarkan peradaban dan jenis-jenis dari teknologi yang secara dapat dikatakan bahwa untuk bagian pertama pengelompokan teknologi yang ingin ditonjolkan ialah sejarah teknologi dan perkembangan teknologi. Kemudian teknologi dari masa ke masa juga menggambarkan prinsip utama dari teknologi itu. Ada 2 prinsip utama. Yang pertama, teknologi dipandang atau dilihat atau dipahami sebagai alat, dan teknologi hal yang sama juga ya, dipahami sebagai cara.
baik teknologi sebagai alat ataupun teknologi sebagai cara, masing-masing hubungannya ini saling kait mengait. Artinya ketika teknologi digambarkan sebagai alat, maka secara tidak langsung akan menggambarkan teknologi sebagai cara, dan sebaliknya. Menurut eksistensi historis, teknologi sudah ada di zaman purbakala atau dikenal dengan prasejarah. Di sini, kita memahami jika manusia purbakala telah membuat banyak perlengkapan sederhana. Berkaitan dengan teknologi, menurut eksistensi sejarah itu dibagi menjadi beberapa bagian menurut eksistensinya. Yang pertama itu kita kenal dengan era purbakala, atau kemudian kita juga menyebutnya sebagai prasejarah. Dan yang kedua, eksistensi teknologi ketika berada pada era atau masa tradisional. Kemudian masuk yang ketiga di era modern, dan yang keempat itu di era postmodern. Jika kita memperhatikan gambar animasi ini, tampaknya pengelompokan teknologi dari eksistensi historisnya membentuk sisi-sisi, dan setiap sisi itu menutup rapat. Kemudian, saya menyebut ini sebagai piramida teknologi. Bagian-bagian dari piramida teknologi yaitu 4 sisi atau 4 dinding, dan ditambah bagian bawah. Bagian ini seperti alas dari piramida teknologi. Alas piramida teknologi itu dapat menjelaskan kepada kita terkait dasar dari teknologi itu dimunculkan atau ada dalam setiap sisi kehidupan manusia. Manusia prasejarah, manusia tradisional, manusia modern, dan manusia postmodern. Bumi masih menyimpan banyak rahasia, dan setiap hal yang disimpan itu mendorong manusia untuk mengetahuinya. Dan teknologi membantu manusia untuk merekonstruksi suatu kondisi dari apa yang ditemukan manusia. Dari sini, manusia memperoleh jawaban. Ini hanya sebagian dari hasil rekonstruksi manusia. Manusia menggunakan teknologi untuk mencari tahu seperti apa potret dirinya di masa lalu. Dan pekerjaan ini tidaklah mudah meskipun sudah menggunakan teknologi, tapi teknologi tidaklah cukup untuk membongkar banyak rahasia yang disimpan. Misalnya mempertanyakan perbedaan besar otak dan kapasitas otak manusia masa purbakala dan masa modern. Mengapa otak dapat berkembang dari masa ke masa? Apa yang menyebabkannya? Jika seandainya ukuran otak dapat berkembang, berarti di sisi lain ukuran otak manusia saat ini kemungkinan bisa menyusut. Tapi hal ini belum mendapat jawaban yang pasti. Manusia saat ini belum didukung bukti akurat untuk mampu memahami otak manusia yang berevolusi dari prasejarah hingga ke masa modern saat ini. Kapasitas otak pada manusia purbakala dan manusia modern merupakan bagian terpenting dari konsentrasi manusia untuk mencari tahu legitimasi dari eksistensi teknologi di masa prasejarah. Meskipun belum mendapat bukti akurat dan jawaban bagaimana kapasitas otak bisa berkembang dari masa ke masa, manusia modern hanya menemukan beberapa jawaban penting, misalnya sejarah api dan penggunaannya di masa purbakala. Temuan penting lainnya adalah berbagai peralatan atau perlengkapan yang sudah dimiliki manusia purbakala. Temuan ini sangat penting untuk memperkuat eksistensi teknologi di masa prasejarah, yaitu ketika kita sudah dinamakan atau dilabelkan Homo atau dikenal dengan sebutan manusia.
kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Kita akan menyajikan dulu di sini tugas-tugas dari mahasiswa semester 2. Jadi tugas ini tugas pertama sebelum dilakukan pertemuan tadi tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 12 sampai dengan jam 2 sebenarnya, tapi saya percepat. Dan kita langsung saja dimulai dari Rivaldo Lagonda. Tugasnya sudah masuk. Masa prasejarah menjadi bagian terpenting dari cikal bakal peradaban seperti budaya tulisan dan tulisan. Di sini teknologi lebih dikaitkan dengan simbol. Kemudian simbol-simbol yang ada mengikat manusia mula-mula dengan lingkungan sekitar dan sesamanya. Selain itu, teknologi dipakai untuk membantu manusia memenuhi kebutuhannya seperti menggunakan batu untuk berburu, dipakai sebagai mata tombak, alat gambar pada bidang-bidang di gua, dan beberapa aktivitas lagi. Absen, jangan lupa ditulis nama. Siapa yang izin? Oh, iya.
Yo. Hah? Berapa kali mana? Oh ya. Oke. Kalau kita ada musuh kita apa? Musuh kita lagi. Berarti kita apa? Apa tadi? Berapa biji? Oh. Oke, kali. Oh, kita ada biji. Oke. Baik, gimana? Baik, mana? Hah? Siap? Ayo. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini diwujudkan dalam visi dan misi jangka panjang. Sumber daya manusia atau SDM. Jadi sumber daya manusia itu sangat penting bagi kita, terutama di wilayah pedesaan. Untuk itu, mengingat kondisi umum tersebut serta masih dominannya perencanaan